Korea merupakan negara di Asia Timur yang letaknya diapit oleh negara-negara besar. Berbicara soal Korea, pastinya kalian sudah tidak asing lagi nih dengan budaya-budayanya, seperti K-pop dan K-dramanya yang mendunia. Namun, budaya-budaya tersebut hanya berasal dari Korea Selatan saja loh. Bahkan budaya K-pop dan K-drama dilarang di Korea Utara. Dan jika ada yang melanggar, bisa dikenakan hukuman mati loh. Waduh, serem banget kan? Kalian tahu nggak sih kalau hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai perang? Lalu, mengapa mereka berperang? Bahkan sampai wilayahnya terbagi menjadi dua. Berikut penjelasannya. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor. Dimulai pada saat Perang Dunia Kedua, Korea dikuasai oleh Jepang. Namun pada perang tersebut, Jepang kalah terhadap sekutu setelah peristiwa pengeboman Hiroshima Nagasaki dan harus meninggalkan Korea. Penjajahan Jepang di Korea pun berakhir, begitu juga dengan Perang Dunia Kedua. Korea akhirnya merdeka, tetapi di antara masyarakatnya malah terjadi konflik yang ternyata masih berkaitan dengan Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua. Oke, sebelum masuk ke konflik, terdapat beberapa pertemuan penting yang diadakan oleh blok sekutu sebelum Jepang menyerah kepada Amerika. Yang pertama itu ada konferensi Yalta pada Februari 1945. Dalam konferensi ini sempat diajukan pembentukan perwalian untuk Korea oleh negara-negara sekutu yaitu Inggris, Cina, Amerika, dan Uni Soviet. Fakta tambahan juga, ternyata setelah konferensi Yalta ini hubungan Amerika dengan Uni Soviet semakin merenggang karena Stalin, pemimpin Uni Soviet pada saat itu, mengingkari hasil konferensi dengan membentuk negara satelit. At Potsdam in the summer of 1945, President Truman met with Winston Churchill and Premier Stalin. The Potsdam Conference laid the first foundations of peace and set up a council of foreign ministers to set about the drafting of the peace treaties. Selanjutnya ada juga konferensi Potsdam pada Juli 1945. Di mana dalam konferensi ini Amerika mendesak Uni Soviet untuk berperang melawan Jepang di daerah Manchuria yang terletak di utara semenanjung Korea. On the Japanese armies occupying Manchuria and Korea in August that year. In a swift campaign, they crushed Japanese dreams of an alternative empire. Tidak lama setelah itu, Manchuria pun berhasil ditaklukkan. Tetapi serangan tersebut terus melaju hingga masuk ke wilayah utara dari semenanjung Korea. Amerika pun khawatir dan ikut memasuki wilayah semenanjung Korea dari selatan. Kemudian kedua negara tersebut akhirnya bertemu di tengah semenanjung Korea. Lalu ditentukanlah garis yang memisahkan kedua wilayah tersebut yang dikenal sebagai garis paralel ke-38. Dan akhirnya kedua wilayah tersebut menjadi negara yang terpisah hingga sekarang. Singkat cerita, Uni Soviet pun menyebarkan paham komunismenya di Korea Utara, sedangkan Amerika menyebarkan paham liberalismenya di Korea Selatan. Tidak hanya menyebarkan pahamnya, kedua negara juga mempercayakan satu pemimpin di masing-masing wilayah. Amerika mempercayai Sing Menri untuk memerintah Korea Selatan, sedangkan Uni Soviet mempercayai Kim Il-sung untuk memerintah Korea Utara. Uniknya, kedua pemimpin tersebut berkeinginan untuk menyatukan Korea di bawah kepemimpinannya. Dari sinilah konflik pun mulai memanas. Salah satu peristiwa awal yang memicu konflik antar Korea adalah Perang Sipil di Cina pada tahun 1949. Seperti yang kita tahu kalau Cina merupakan wilayah yang berbatasan secara langsung dengan Korea Utara yang juga di bawah pengaruh komunis. Pada saat Jepang kalah, terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok nasionalis dengan kelompok komunis di Cina. Nah, kelompok komunis di Cina ini juga didukung oleh Korea Utara. Hal ini pun turut membantu kelompok komunis di Cina untuk memenangkan perang sipil tersebut hingga menguasai negaranya.
Akhirnya, semenjak saat itu, Korea Utara dan Cina memiliki hubungan yang sangat baik. Selanjutnya, itu ada munculnya Partai Komunis di Korea Selatan pada tahun 1948 hingga 1950. Munculnya Partai Komunis di Korea Selatan juga mendorong Kim Il-sung untuk menyerang Korea Selatan. Singkat cerita, terjadilah invasi oleh Korea Utara ke Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Tentara Korea Utara pun melewati garis paralel ke-38 dengan dalih pembebasan dan pembalasan atas tindakan provokasi Korea Selatan. Hal ini menjadikan Perang Korea sebagai konflik besar pertama dalam Perang Dingin. Penyerangan Korea Utara pun berhasil memukul mundur tentara Korea Selatan hingga ke Busan. Setelah mengetahui itu, Amerika serta PBB membantu tentara Korea Selatan untuk memukul mundur tentara Korea Utara hingga ke perbatasan Cina. Seoul towards Pyongyang, he sent 10 Corps round to effect a landing at Wonsan on the east coast, hoping to repeat the success of Incheon. This time it failed. The front line had already moved north, and 10 Corps followed, driving towards the Chosin Reservoir and the Yalu River, the border with China. Cina pun turut membantu Korea Utara untuk memukul kembali tentara Korea Selatan, Amerika, dan PBB ke garis paralel ke-38, bahkan hingga menguasai kembali Seoul walaupun tidak bertahan lama. Pada akhirnya masih belum juga ditemukan titik terang bagi kedua belah pihak dalam perang Korea ini. Korea masih terbagi menjadi dua wilayah sebagai akibat dari Perang Dingin. Namun pada Juli 1953 terjadi perjanjian gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tetapi perjanjian tersebut hanyalah untuk gencatan senjata saja dan bukan perjanjian perdamaian. Oleh karena itu, sampai saat ini Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang. Walaupun sekarang ketegangan sudah mereda dan kedua negara sudah mulai mencoba untuk damai kembali. Sekian penjelasan dari saya mengenai Perang Korea, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.